Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan PN atau perusahaan negara, timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Na atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah itu mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacu untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang Perancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Setelah kalian mendengar cerita tentang Andrea Hirata, mari kita lengkapi diagram ini secara bersama-sama. Apakah cita-cita Andrea Hirata? Ya, dia ingin menjadi seorang penulis novel. Halangan apa saja yang dihadapinya? Halangannya adalah kondisi sekolahnya yang tidak memadai dan jarak sekolah yang sangat jauh dan dia tinggal di daerah yang terpencil. Sikap apakah yang dimiliki oleh Andrea Hirata? Sikapnya adalah gigih, kerja keras, dan pantang menyerah. Usaha apa saja yang dilakukan untuk meraih cita-cita Andrea Hirata? Tetap bersekolah meskipun dengan kondisi yang seadanya. Nah, kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya adalah meskipun adanya kemiskinan, kekurangan, ataupun tempat tinggal di daerah yang terpencil,
bukanlah suatu halangan untuk mempunyai cita-cita yang tinggi. Tinggal kerja keras dan tekad yang kuat untuk bisa mewujudkannya. Jadi, anak-anak juga begitu ya. Meskipun kita dengan keterbatasan apapun, kita harus tetap semangat dan berusaha dengan tekad yang kuat supaya mewujudkan cita-cita kalian. Selanjutnya, bacalah puisi tentang Laskar Pelangi berikut. Selanjutnya, perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut ini. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Nah, tugas kalian sekarang adalah melengkapi tabel berikut. Kalian sebutkan nama barang tambang, kemudian kalian jelaskan manfaatnya. Nah, anak-anak, tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Sebagai negara yang unik, keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Berikut ini adalah hari raya keragaman di Indonesia yang ditetapkan menjadi hari libur nasional. Yang pertama adalah agama Buddha, yaitu hari raya Waisak, dirayakan pada bulan Mei saat terang bulan untuk memperingati peristiwa lahirnya Siddhartha menjadi Buddha dan wafatnya Buddha Gautama. Yang kedua, agama Hindu, yaitu hari raya Nyepi atau Tahun Baru Saka, merupakan tahun baru Hindu. Perayaan tahun baru ini dimulai dengan kegiatan menyepi yang bertujuan untuk menyucikan buana agung alam semesta. Yang ketiga, agama Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah, merupakan perayaan Tahun Baru Islam yang diperingati tanggal 1 Muharram dalam sistem penanggalan Hijriah. Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Isra Mi'raj, yaitu peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang diperingati pada tanggal 27 Rajab. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya Islam yang diperingati pada tanggal 1 Syawal dalam penanggalan Hijriah. Agama Konghucu, yaitu Tahun Baru Imlek, merupakan perayaan tahun baru dalam sistem penanggalan Tionghoa. Yang kelima, untuk agama Katolik dan agama Kristen, yaitu wafat Isa Al-Masih yang dikenal dengan Jumat Agung, diperingati pada hari Jumat Paskah. Kenaikan Isa Al-Masih merupakan hari raya Kristen untuk memperingati naiknya Yesus ke surga yang diperingati pada hari ke-40-an setelah Paskah. Hari Natal merupakan hari raya Kristen yang diperingati pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Momentum perayaan hari besar agama ini tentunya harus dilandasi saling menghormati antar umat yang berbeda keyakinan satu sama lain. Hal ini sudah membudaya di dalam diri setiap insan masyarakat Indonesia, terbukti dari terciptanya suasana damai dan tentram ketika perayaan hari besar keagamaan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Setiap tanggal 1 Syawal, umat Islam memperingati hari raya apa? Yang kedua, hari Natal diperingati umat Kristen dan Katolik setiap tanggal. Yang ketiga, perayaan tahun baru dalam sistem penanggalan Tionghoa yaitu. Keempat, perayaan tahun baru
ini dimulai dengan kegiatan menyepi yang bertujuan untuk menyucikan Buana Alit dan Buana Agung, dilakukan oleh umat. Yang kelima, Waisak dirayakan pada bulan Mei saat terang bulan untuk memperingati peristiwa lahirnya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dulu dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.